Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID bersama gue tentunya Dimas Alfi Mahdian yang akan menemani hari-hari kalian dengan obrolan-obrolan inspiratif tentunya. Tapi sebelum itu kita tak lupa untuk mengingatkan bagi kalian untuk menjaga kesehatan kalian dan juga menerapkan protokol kesehatan. Tak lupa yang sudah di-upgrade dari 3M menjadi 5M tentunya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter. Ini udah 1 meter ya. Membatasi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Nah, ini udah berdua ya, nggak kerumunan. Oke. Jadi hari ini di konten entrepreneur muda, tahu kan jargonnya, pemuda aktif penuh dengan karya. Satunya kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa tentunya. Nggak kedatangan sih ya, kita mendatangkan. Kita mengunjungi bintang tamu kita di yang punya owner Soulmates Foodies, yaitu the one and only Thalita. Hai. Agak grogi nih kak. Gak apa-apa. Thalita, jadi Thalita yang punya ini ya, Soulmates Foodies ini ya. Jadi Thalita ini punya Soulmates Foodies dan sekarang kuliah semester 2 di Universitas Brawijaya. Dulu dia juga salah satu tetangga sekolah gue, dulu dia di SMK 20. Ya, SMK 20 Jakarta. Ya, SMK 20 Jakarta, gue sampingnya. Tetanggaan, cuma kita tidak saling kenal satu sama lain baru-baru kali ini. Dan juga ya di owner salah satu ini. Jadi Thalita dari dulu tuh enggak, sebenarnya lu orang sini asli atau gimana? Apa orang sini, enggak orang sini asli sih. Tapi udah 10 tahun lebih di sini. Udah di Pondok Labu, iya. Oh gitu. Berarti sebelumnya enggak tinggal sini? Sebelumnya di Pondok Labu. Pondok Labu. Oh, pindah berarti pindah sini. Iya. Terus mungkin gue mau tanya, dari dulu tuh lu sendiri punya apa namanya? Udah buka usaha sejak awal SMK atau dari SD dulu? Sebenarnya dari kecil, dari SD itu udah dari kecil, suka. Dari SD? Udah kelas berapa tuh? Jualan. Dari kelas 3. 3 SD? Iya. Ingat banget dulu tuh di samping masjid ini kan ada toko kue gitu. Nah, toko kuenya itu jual muffin. Di situ ya, di situ aku beli untuk di resell ke teman-teman aku di sekolah di SD dulu. Oh, jadi beli muffin di sini terus di resell lagi? Iya, di resell. Gitu sih. Terus dari SD mulai dari jualan makanan. Nah, pas kelas 5-nya baru bikin sendiri. Itu waktu itu bikin spaghetti burger gitu-gitu. Tapi sebelum itu pas waktu kelas 3 SD gitu, kenapa bisa kepikiran untuk menjual kayak gitu? Maksudnya kita kelas SD paling masih main gundu, layangan gitu kira-kira. Sebenarnya karena pertama kan nggak tahu ya, pertama karena emang tiba-tiba lagi nulis gitu kan, lagi belajar. Terus nggak tahu kenapa ada inspirasi, besok kemarin ngeliat toko kue nih di samping masjid, terus juga emang suka beli. Nah besok beli jual ke sekolahan gitu, kayak gitu sih. Terus di samping itu juga kayak biar nambah uang jajan juga. Terus mungkin gimana keadaan kondisi keuangan keluarga waktu itu lagi cukup apa emang sekedar hobi aja pengen jualan? Sekedar hobi sih, cukup, alhamdulillah cukup. Cuma emang karena ngelihat berawal dari hobi suka juga sama itu kue, si muffin itu. Terus kedua juga emang pengen nyebarin nih ke teman-teman nih, rasa muffin di dekat rumah gue tuh enak. Cuma dengan aku ambil marginnya, istilahnya untuk jasa aku belilah gitu. Karena pagi-pagi sebelum aku sekolah, dulu kan diantar jemput sama ojek. Jadi sebelum sekolah itu, aku kan ke arah Pondok Labu kan berarti ke sana kak. Iya. Nah, berarti aku ke Masjid Agung dulu buat ambil kue itu. Baru kepikiran. Iya. Tapi mungkin kita ini dulu ya, mungkin kita mengingatkan buat teman-teman, tadi kita udah menerapkan protokol kesehatan juga, menggunakan hand sanitizer, dan sebelum kenalan kita juga udah menjaga jarak. Jadi mungkin maskernya dilepas aja nggak apa-apa, jadi biar teman-teman dengernya mungkin nggak kedep atau gimana gitu. Oke. Terus kalau itu jadi waktu dari SD itu kondisi keluarga juga nggak ada tuntutan, terus emang benar pure hobi gitu. Pure hobi dan sampai jadi jualnya berarti ke teman-teman dulu waktu itu? Ke teman kelas dulu pertama. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang target pasarnya dulu ke teman-teman
sekolah dulu, satu bangku dulu ditawarin, lo mau nggak beli muffin gue. Akhirnya sampai ke satu kelas. Nah dari kelas itu baru ada kalau sekarang namanya mouth to mouth marketing. Jadi si orang ini yang udah nyobain bilang ke kelas lain gitu sih. Jadi lama-lama banyak yang mesen. Ketular lah ya ibaratnya gitu. Kayak gitu. Terus waktu itu teman-teman gimana ngeresponnya? Apa ada nggak sih kayak ih ngapain? Enggak sih, emang alhamdulillah dari dulu dikelilingi sama orang-orang yang suportif sama hobi aku gitu. Jadi emang teman-teman udah support, udah ya ibaratnya vibes-nya udah ngedukung lah, ya udah nge-support kita gitu. Terus lanjut SMP apa gimana? SMP stop dulu karena waktu itu ada aku kan sekolahnya di pesantren, jadi nggak bisa di dalam nggak bisa jualan kan nggak boleh ya. Iya benar. Main HP aja nggak boleh. Iya benar. Pesantren mana dulu? Darun Najah Jakarta, Bintaro. Deket sih. Terus habis itu SMP gak lanjutin lagi berarti pas SMK? SMK waktu itu belum kepikiran untuk menjurusi ke bisnis ya. Cuma waktu itu karena nggak mau ngambil SMA, satu dan lain hal, akhirnya ya udahlah ke SMK. Emang ngeliat juga jurusannya kayaknya tertarik nih, bisnis daring dan pemasaran itu kan kayak bener-bener udah passion banget nih. Aku juga analisis diri aku nih maunya kemana. Akhirnya aku masuklah ke SMK itu, SMK 20, jurusan bisnis daring pemasaran. Nah habis itu lama-kelamaan ya udah dari situ kan pelajaran-pelajarannya juga relate sama bisnis gitu sih. Jadi dulu waktu SMK ambil pemasaran ya? Iya. Terus waktu pertama kali jualan waktu SD gitu, orang tua support nggak sih maksudnya? Support banget. Jadi kayak sebenarnya orang tua aku tuh lebih kayak nggak, jangan kamu masih kecil nggak boleh jualan segala macam, itu nggak. Malah dia kayak oh ya udah besok mama tambahin ya modalnya. Iya. Jadi aku setiap habis pulang sekolah itu inget banget selalu ke supermarket itu buat beli bahan-bahan buat aku jual besok. Jadi aku bangun tuh jam 4 anak SD bangun jam 4 pagi untuk nyiapin bahan-bahan mau dijual ke sekolahan. Jadi sampai sekolah nanti aku jualin. Itu inget banget dulu aku juga sempat bikin menu. Itu dari kertas aku tulis. Itu dulu namanya kafenya tuh udah aku namain dari dulu. Jadi aku jadi satu meja aku tawarin nih, lu mau nggak besok mesen ke gue, besok gue bawain. Akhirnya ya udah karena emang anak SD ya, udah mesen aja gitu sih. Sampai berlangsung nggak cepet juga sih, tuh lumayan lama. Jadi rutin aja gitu. Kalau lagi males ya enggak. Namanya anak SD ya, bocil. Dulu bocil malah gue waktu SD bangun jam 4 bukan mikirin jualan. NPS. NPS tuh juga sama teman-teman ngomongin bisnis, ngomongin kayak jualan-jualan gitu, mungkin kayak pernah nggak sih kayak main-main jualan-jualan gitu, kamu pesen apa gitu, nanti dibikin pakai kertas digunting gitu nggak sih? Tapi ternyata dia jual beneran. Ya, lumayan Kak, profitnya kan bisa 2.000-3.000-an buat anak SD. Mikirin profit dulu. Iya, habis itu kan nanti profitnya bisa dipakai buat beli masak-masakan, ya nggak jauh-jauh dari kebiasaan anak SD sih sebetulnya. Jadi dulu uangnya juga dipakai buat beli mainan juga gitu? Buat beli mainan, tapi ya buat beli, karena orangnya juga doyan makan, buat beli makanan juga. Keren. Jadi dari dulu ya itulah, maksudnya kebiasaan udah mulai usaha itu karena emang hobi, terus diasah terus, udah ngenalin potensi diri kamu sendiri gitu ya. Keren juga sih. Terus pas SMK gimana usahanya kira-kira? SMK dulu aku di beberapa bidang sih, nggak cuma makanan doang. Waktu SMK, waktu kelas 10 aku tuh sempat buka toko juga, outlet gitu. Outlet? Karena emang aku bilang tadi orang tua aku emang suportif kan ya, maksudnya ngedukung lah ya, kasih modal juga gitu. Iya, karena kan dulu kelas 10 aku mulai dari online shop gitu Kak. Dari online shop, aku posting reseller kan dulu banyak banget yang jual masker segala macam kan. Tapi di sini yang aku lihat opportunity itu demand-nya banyak, cuma yang menyediakan dikit. Di situ ada opportunity. Nah, demand teman-teman aku banyak, sedangkan yang supply waktu itu di 20 mungkin baru 2 orang lah, aku dan siapa gitu, nggak tahu sih. Itu belum banyak kayak sekarang ya. Di situ sih aku mulai posting, bikin feeds, itu kelas 10.
terus belajar dari YouTube sih sebenarnya, belajar endorse ke selebgram. Dulu kan masih murah. Aku inget banget dulu pertama kali aku PP ya, paid promote itu ada selebgram itu cuma 130.000. Dan sekarang aku cek lagi itu harganya udah 2.500.000. Jadi waktu itu udah bener-bener itu nyewa selebgram bener. Apa sih kayak bayar ke dia. Kayak emang dianya belum terlalu viral kayak sekarang sih kan. Sekarang udah followersnya udah banyak gitu. Tapi itu udah lumayan banget. Dari dia itu waktu aku PP ke dia itu naiknya 200 followers gitu. Itu waktu kelas 10? 10. Kelas 10. Gila. Dari online, terus habis itu lanjut ke outlet, buka kayak store gitu. Buka store di nggak jauh sih dari sini, sewa ruko gitu kan, mama modalin. Jadi sekarang selain punya booth di sini, outlet sendiri? Iya, outlet apa sih namanya, kayak pernak-pernik gitu. Tapi kemarin karena aku masih fokus ada lomba gitu kan, lomba bisnis plan gitu. Jadi aku juga ngurusin satu company gitu Kak, satu company siswa. Jadi usaha aku ini dibilang agak sedikit ini ya, pilot gitu. Cuma kan namanya orang usaha, belajar nggak apa-apa. Jadi banting setir sekarang, lebih ke emang hobinya makanan, ya udah dilanjutin. Jadi alasan lo memilih buka jasa kan tuh, bukan perusahaan gitu, usaha makan ini karena suka atau? Suka, iya. Pertama karena kan jualan karena hobi. Terus kenapa milih dunia usaha makanan? Karena pertama suka makan, suka nge-explore kuliner. Terus makanan itu bukan produk yang bisa mati gitu, kayak dari pasti dari dulu masa ke masa. Tinggal kitanya aja sebagai pengusaha yang inovatif gitu kan. Jadi ya udah, berkembangnya zaman pasti ada aja inovasi makanan. Iya, benar. Kalau ini juga kalau kita didukung lingkungannya juga, lingkungan teman-teman support sejauh ini gitu kan. Keluarga juga bener ya. Alhamdulillah sih. Jadi orang tua sendiri pengusaha atau gimana? Iya, pengusaha iya sih, developer rumah. Jadi bakat potensi diri dari orang tua nurun gitu ya. Dan juga ya, jadi usahanya ini terbilang darah-darah pengusahanya udah mengalir gitu dari dulu gitu. Terus itu SMK kelas 11, kelas 12 gimana? Usahanya masih lanjut atau? Itu kelas 11. Waktu kelas kan aku buka usaha itu yang pernak-pernik tadi itu namanya Cibor Project. Itu kelas 10. Itu kelas 10 Cibor Project. Kenapa dinamain Cibor Project? Sedikit cerita ya Kak. Oke. Itu karena aku dulu punya geng namanya Cibor. Jadi terus aku tadinya mau usaha bareng-bareng teman aku. Cuma emang di sini istilahnya aku yang leaderin lah, mereka yang nanti marketing segala macam. Nah udah dari situ diangkat dari situ nama si usaha itu. Ya udah akhirnya sampai kelas 10, kelas 11 ada project usaha perusahaan siswa itu. Jadinya terbengkalai lah si Cibor Project ini karena mungkin belum fokus lah. Akhirnya kelas 11 itu bubar. Usaha ini bubar. Aku lanjut ke si perusahaan siswa ini. Karena emang dia manufacturer dari 20 kan, aku dikasih tanggung jawab buat jadi CEO-nya kayak gitu. Jadi aku harus mengorbankan satu. Ya udah, akhirnya aku fokusin ke perusahaan siswa ini karena dia juga ini kan membawa nama sekolah juga. Ya udah, akhirnya dilanjutin. Itu waktu kelas 11 ya? Kelas 11 ke kelas 12. Berarti semester akhir ya? Iya. Semester akhir. Waktu PKL ngeganggu apa gimana tuh kira-kira? Wah banget, ngeganggu banget. Apalagi kan waktu itu PKL sama ini ya, kan aku pemasaran juga dulu. PKL sama retail gitu. Dimana kalau retail itu kan berarti weekend itu malah ramai kan? Iya benar. Jadi itu susah banget yang namanya minta libur. Cuma karena di situ aku berperan jadi di perusahaan siswa itu aku jadi CEO-nya. Jadi aku dimintain izin sama guru aku langsung ke pemimpin tokonya.
Jadi aku bisa libur sedikit agak curang sih, Coba gimana, kamu udah punya tanggung jawab juga ya. Akhirnya tempatnya juga tempat retailnya itu jadi apa namanya, mengerti lah ibaratnya, menerima jadi bisa gitu. Terus pas kelas 12 itu mulai lanjut lagi lebih fokus ya itu. Apa yang 12, lanjutin dari sekolah itu? Iya, terus-terusan lanjutin ke sekolah kan. Terus juga kan itu dilombain gitu. Alhamdulillah menang, dapat sertifikat segala macam. Jadi aku dikasih tanggung jawab sama guru aku untuk apa namanya, ngedidik adik kelas aku yang ikut di tahun berikutnya. Jadi aku ya fokus ke si perusahaan siswa itu sih Kak, lebih ke situ. Akhirnya sampai ya udah pas aku awal 2020 kan berarti kelas 12 tuh, aku kelas 12 mau ujian. Yaudah akhirnya aku stop dulu tuh semuanya karena dulu tuh aku pengen banget masuk STAN kan, sampai les segala macam STAN, dan gak pernah berpikir buat masuk universitas yang negeri gitu, enggak. Tapi emang dikasih rezekinya sama Allah kan, disuruh masuk SNMPTN. Ya udah masuk, ternyata lolos. Terus STAN-nya malah nggak jadi tes karena COVID. Jadi ya udah, berarti emang dikasih. Iya, ada rezekinya sih. Apalagi SNMPTN kalau kita tolak nggak bisa kan? Iya. Jadi udah. Bukan nggak bisa, sayang. Iya sih. Iya, sayang banget. Masuk Brawijaya terus jurusan ini juga manajemen bisnis juga lagi. Terus apa sih namanya? Jadi itu sebelum ini ya, maksudnya teman-teman ini sebelum punya soulmates foodies ya? Iya. Dan itu jadi emang dari dulu itu udah karena hobi, terus banyak banget ngikutin event-event pas SMK, jadi penanggung jawab juga CEO di usaha di sekolah ya. Iya. Jadi pas soulmate iya benar, soulmate foodies ini tuh dimulainya sejak kapan? Aku mulai soulmate foodies itu April 2020. Pas corona, iya. Pas COVID. Iya, pas COVID. Nah itu kepikiran mikir pas COVID gitu. Karena waktu belum banyak kayak sekarang ya, maksudnya belum banyak orang-orang yang berpikir untuk usaha online, jual menghasilkan uang dari rumah. Aku udah berpikir untuk bikin udah berpeluang kayak bikin makanan yang bisa aku hasilkan dari rumah, cuma aku bisa sebarluaskan ke orang-orang gitu. Aku udah mikir dari situ, makanya aku pertama tuh buka si soulmate foodies itu berawal dari situ sih sebenarnya peluangnya. Ini orang-orang di rumah karantina nggak boleh kemana-mana, pasti kan mager kan. Iya. Makanya GoFood dan GrabFood juga penjualannya naik karena kan itu dari situ sendiri sih. Gitu Kak. Itu jadi awal yang dari ini ya, soulmate foodies ini itu dari awal April 2020 pas lagi pandemi. Iya. Terus kepikiran untuk teman-teman kan juga lagi pada di rumah waktu itu ya, lagi ramai-ramainya hashtag apa namanya? Di rumah aja. Iya, di rumah aja gitu kan. Terus sekarang terus waktu itu memilih untuk buka usaha. Iya. Itu untuk pertama kali buka usaha itu dari tabungan sendiri modalnya atau gimana? Dari tabungan sendiri. Tabungan kan aku dulu dari usaha-usaha yang kemarin juga yang aku bilang tadi itu juga aku udah mulai nabung dari situ kan. Aku inget banget waktu itu aku dulu punya tabungan di, kalau kakak tahu, Bibit. Oh iya, tahu. Itu Bibit, investasi ya. Tabungan investasi. Ya, reksadana. Iya, model reksadana gitu kan. Pasar uang. Jadi aku ambil tabunganku di situ. Gak banyak sih emang. Waktu itu aku karena baru mau coba kan, aku modal 450.000 untuk bikin satu menu. Dari satu menu ini aku maksimalin gimana caranya dia bisa meluas lah, istilahnya kalau orang tahu menu ini dia tahu soulmate foodies gitu. Oh oke, ya, sih benar. Ya jadi kayak gitu. Terus dari 450.000 itu lanjut. Pertama kan emang namanya usaha kan naik gitu kan Kak. Terus sampai ke 1 bulan itu alhamdulillah dari 450.000 itu udah berkembang jadi total 4 juta. 4 juta. Iya, 4 juta. Jadi dari situ aku udah harus dilanjutin nih gitu. Kayak gitu. Tapi dari dulu emang udah punya rencana punya usaha sendiri atau
karena kebetulan aja. Dan iya sih karena mungkin dari SD ya, dari SD udah suka. Jadi emang bercita-cita juga jadi entrepreneur sih Kak. Dari SD ya? Dulu SD cita-cita gue masih jadi astronot, pilot. Dan sekarang jadi diri dulu waktu SD itu udah menerapkan hobi yang kamu suka juga ya ibaratnya. Dari hobi jadi uang lah, gitu. Jadi cuan. Terus pas di Soulmate Foodies ini waktu itu ngedirinnya sendiri apa sama temen? Pertama kali banget itu sebenarnya idenya sendiri. Bikin namanya Soulmate Foodies itu sendiri. Dari sendiri, cuma karena aku kan istilahnya kayak iseng lah ajak temen gitu, yang menurut aku juga potensial kan untuk dia relasinya banyak segala macam. Itu aku berdua sama temen aku. Tapi dia ikut gabung sama tim Soulmate Foodies ini di 1 bulan pertama. Setelah itu dia keluar. Jadi seterusnya dari pertama, berarti kan April ya? Iya, April. Pas Mei-nya itu dia keluar. Dari Mei sampai sekarang aku sendiri. Itu April mau ulangan ya? Ujian gitu kan ya? April itu udah ditetapkan nggak ada UN. Jadi iya, Maret kan sebenarnya harusnya Maret. Iya benar. Cuma katanya gara-gara COVID nggak jadi. Iya, jadi waktu dulu kan konteksnya kan waktu lagi harusnya masa-masa ujian kelas 12 ya? Iya. Kelas 12 itu pas udah sebelum SNPTN ya? Berarti ya apa sesuatu? Itu udah SNM tapi belum hasilnya belum keluar. Iya. Jadi udah kepikiran untuk membuat usaha ini pas. Iya. Karena emang dulu juga punya cita-cita ya jadi seorang entrepreneur gitu. Iya. Banyak dapat motivasi dari orang-orang yang udah sukses gitu kan. Ketika dia umur 30 tahun dia udah punya istilahnya free financial. Ya, udah punya passive income sendiri. Ya, gitu. Dari situ sih. Berangkat dari situ, jadi usahanya selagi masih muda, ya udah juga jalanin aja. Jadi itu alasan lu kenapa milih untuk jadi entrepreneur? Ya. Sebenarnya kayak itu pengen punya free financial ketika umur aku tuh belum tua tapi udah punya free financial. Jadi dari sekarang mumpung masih usia produktif, digenjot aja terus gitu. Pokoknya explore aja apa yang bisa dieksplor. Karena kan kalau misalnya udah berumur udah nggak bisa, udah ada sakit lah apa gitu. Keterbatasan fisik ya? Iya. Itu dari SD udah kepikiran gitu maksudnya. Keren. Maksudnya apa ya? Mungkin bagi gue sendiri di lingkungan dulu ya, maksudnya vibes lingkungan gue tuh lebih kayak ya enjoy aja gitu, maksudnya jalan masa muda gitu kan, kita nongkrong ngopi gitu kan. Itu juga sempet jujur dulu sempet kepikiran juga waktu aku lagi ngebangun usaha ya, temen-temen aku tuh jalan main gitu kan, menghabiskan uang orang tua lah istilahnya. Iya benar. Tapi sisi negatif aku bilang, lu kenapa nggak kayak gitu aja gitu. Tapi sisi positif aku bilang, ya udah ini kan buat masa depan. Setidaknya kalaupun ini usaha nggak sesuai ekspektasi, tapi udah ada ilmu, nanti bisa berusaha lagi. Itu Pak. Jadi dulu ibaratnya gue termasuk orang-orang gak asik. Ya, bener kan? Kayak diajak, apaan sih kali gak bisa gini-gini. Lagi di mana? Gue lagi ngurusin orderan. Udah lah, nggak usah ngajak dia besok kalau kemana. Emang itu bener. Aku punya temen 3. Jadi ini 2 ini emang udah berspekulasi karena pernah ngajak aku terus akunya sibuk. Ini nggak diajak dah gue. Jadi lo kayak. Iya. Tapi nggak apa-apa, mengorbankan, namanya usaha harus mengorbankan sedikit dan banyak hal, walaupun banyak hal yang dikorbankan ya udah. Yang penting tujuan outputnya di masa depan. Tujuannya yang penting. Tapi ini loh, apa sih namanya, waktu saat pas SMK gitu kan, artinya banyak banget ini ya, apa sih, kayak pengaruh lingkungan gitu kan, kayak udahlah ngapain sih gitu, enjoy aja kita ngopi-ngopi cantik sih, kita gibahin urusan artis-artis. Bener gak sih?
bener banget. Dulu kayak masih kalau rata-rata kan gue teman-teman gue kan ini ya, jadi kan gue dulu SMK jurusan ibaratnya jurusan perawatan sosial gitu, terus rata-rata emang kelasnya itu cowoknya cuma 10, jadi rata-rata ya sisanya dari 37 siswa-siswi ya itu sisanya cewek semua. Otomatis gue kan kayak harus menyesuaikan gitu ya, tapi dalam arti menyesuaikannya tidak dalam hal kutip ya, enggak. Cuma lebih ke ngikut-ngikut aja kalau ngobrolin apa sih, kayak gue pertama kali ngikut gitu kan ternyata iya jadian sama artis ini loh. Iya dulu teman-teman ngobrolinnya, maksudnya saat itu berarti bener-bener ini dong, maksudnya kalau kontras iya ngobrol banget karena kalau dibilang yang satu pemikiran sama aku itu di antara 100 orang ya paling 5 orang, dan itu juga belum tentu dari 5 orang itu satu visi kan, misalnya satu pemikiran belum tentu satu visi, iya kan. Jadi ya udah jalan sendiri, kadang kalau nggak ditemenin, bukan nggak ditemenin sih, maksudnya nggak terlalu deket banget mungkin ya, paling cerita masalah gitu-gitu sama satu orang gitu, yang lainnya hahaha gitu. Tapi kita di kelas jujur aku juga balas-balasin chat Shopee, balas-balasin chat DM gitu-gitu, sampai dibilang katanya sibuk sendiri gini padahal kan lagi berusaha. Jadi dia kalau di lingkungan berarti kamu kayak gini ya, apa sih ibaratnya teman-teman yang lain curhat, aduh gue udah masalah sama cowok ini, kenapa sih dia jahat banget gitu kan. Kalau kamu pas curhat, kenapa ya langganan gue kok turun gitu. Bener banget. Kenapa ya kok harga saham ini turun gitu ya, otomatis bukan oke. Jadi terbilang maksudnya dulu kan kita masa-masa muda itu kan kita bahas waktu SMK kali. Mungkin bagi kalian juga jujur ya, mungkin dulu kayak masih terasa kalau sendiri itu kayak gimana gitu. Ibaratnya kan yang masih muda kayak pengennya ngikut vibe ini, ngikut kelompok ini, perluas circle gitu kan, ngikutin circle. Bikin fit IG. Iya, bisa IG sendiri, foto-foto yang estetik gitu kan. Terus tapi lo kepikiran ngebuat fokus sama diri lo sendiri, apa yang motivasi lo gitu? Iya itu sih sebenarnya aku pengen menghadirkan personal branding Kak. Dimana gini ya, maksudnya gimana orang yang walaupun aku belum pro banget ya, maksudnya di bidang usaha juga masih masih banyak banget belajar. Cuman seketika kalau misalnya temen aku mau nanya usaha apa segala macam, temen aku carinya aku, karena mereka sekilas lihat lah yang usaha dari dulu tuh aku gitu. Jadi mereka dari zaman sekarang nih kan banyak banget yang bikin usaha. Itu alhamdulillah aku seneng banget, banyak temen aku yang nanya ke aku, gimana sih caranya pertama lu jadi gitu sih. Itu sih motivasinya mau bikin personal branding sebenarnya. Jadi secara nggak langsung teman-teman yang sebelumnya mungkin obrolannya masih soal artis-artis, sekarang udah ngebahas dunia usaha gitu, dan curhatnya kalau saham, iya. Karena dan alhamdulillah kayak jadinya aku udah terjun duluan, bisa jadi cerita ke mereka nih. Oh lu kalau misalnya mereka ada masalah, aku udah tahu gimana cara. Iya benar. Kayak gitu, sedikit banyak kasih saran. Secara nggak langsung tiba-tiba temen yang dulu mengacangin sekarang lebih nggak asik tapi sekarang butuh, alhamdulillah bagus malah itu kan doa. Jadi sumber inspirasi juga buat temen-temen ya. Amin tentunya. Oke, terus kalau ngebahas Soulmate Foodies ini nih, kenapa namanya Soulmate Foodies? Soulmate Foodies karena namanya Soulmate Foodies itu karena aku tuh soulmates kan, artinya kan temen dekat ya. Temen dekat makanan. Iya. Nah, aku pengen antara konsumen dan aku itu dan makananku ini jadi maksudnya nyatu gitu di hati. Gitu, soulmates kan. Iya benar. Makanan yang ya istilahnya tuh ginilah gitu. Oke. Tapi sebelum itu, penasaran kan gimana kelanjutannya? Kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana.
Halo teman-teman, kembali lagi di Repodcast ID. Tadi kita udah ngobrolin sejarah, latar belakang tentang Thalita. Buat teman-teman yang nggak tahu Thalita, terus gimana dia dinamika dari waktu SD sampai SMK juga punya usaha gitu sampai saat ini gitu. Bagaimana dia ngadapin situasi teman-teman yang rata-rata dulu obrolannya beda vibes. Sampai sekarang teman-temannya udah mulai curhat tentang bisnis. Terus tadi kita lanjut ke nama merek Soulmate Foodies ini, gimana itu sejarah nama itu terpikiran kan? Iya, dari situ sih Kak, Soul Foodies, Soulmates gitu Iya, tadi yang bahasa aku udah temen bilang. gitu. Jadi pengennya kalau istilah marketingnya segmentasinya, positioningnya, pengennya antara konsumen dan si aku sebagai penjual itu nyatu gitu, sebagai soulmates gitu. Nah makanya di sini target pasarnya sih pengennya jadinya si konsumen itu, aku punya konsumen yang loyal, konsumen potensial yang nanti kalau udah cobain rasanya pas sama mereka, terus sesuai di kantong juga, akhirnya mereka balik lagi ke aku. Jadi kita jadi soulmates deh. Oh, I see, benar. Jadi itu alasan lo kenapa milih nama Soulmate Foodies gitu. Itu kepikiran waktu kapan tuh? Waktu pertama kali ngebuat itu ya? Iya, waktu pertama kali mau bisnis makanan. Pas mau bisnis makanan, cari kan lah namanya apa nih gitu. Akhirnya ketemulah dari ide itu, Soulmate Foodies. Itu ya teman-teman, jadi ide dari Soulmate Foodies itu pengen buat keterikatan antara Thalita dengan para customer ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita jadi teman. Bener. Terus kalau dari apa namanya pertama kali masarin waktu itu kemana tuh? Paling karena aku dulu modalnya minim 450.000. Untuk jualan online pasti aku minta tolong ke teman-teman. Aku bikin selebaran gitu kayak di Instagram story. Aku bikin foto produk lah gitu, foto produk. Terus ya udah satu-satu followers aku chat, tolong dong pasarin ini nih, tag ya jualin, gitu. Gitu ya. Akhirnya kan dari situ juga sebagai pemasaran juga, lu jualan ini, cobain dong gitu. Dari situ besok aku buka PO, akhirnya pada beli kan mereka tag tuh. Nah followers mereknya juga otomatis ya kayak gitu. Apalagi dulu yang aku bilang tadi belum banyak Kak yang jualan, jadi orang masih penasaran nih gitu. Kayak gitu. Itu waktu pertama kali masarin. Itu melalui Instagram berarti? Instagram. Pertama ke temen dulu, sampai akhirnya ada di titik kayak nggak mungkin dong gue jualan temen gue doang yang beli gitu. Akhirnya memperluas lah pakai digital marketing, endorse, review, terus Instagram ads itu yang efektif. Google Ads juga. Google gitu. Ads ya. Kalau buka link-link gitu enggak ya? Maksudnya kayak buka blog tersendiri gitu menjelaskan tentang. Oh enggak, belum sih Kak, belum bikin website sendiri. Itu ada di usaha yang sebelumnya. Cuma kalau di Soulmate Foodies belum bikin website sendiri. Jadi untuk sejauh ini Thalita itu fokus di Soulmate Foodies atau ada usaha lain? Ada usaha lain. Oh iya? Iya, ada usaha lain itu di bidang kecantikan. Make up gitu? Enggak, lebih ke ini apa sih? Skincare? Eyelash gitu, tapi bukan eyelash extension, eyelash lifting gitu. Jadi untuk eyelash extension versi halal gitu. Oh. Iya. Eyelash buat apa sih? Buat mata gitu? Iya, biar bulu mata Gue lentik. kepo. Oh, I see. Iya benar-benar. Iya gitu. Itu sama juga usahanya jalannya di April itu apa? Enggak, itu lebih sebelumnya dari Mas SMK. Iya. Terus kalau untuk Soulmate Foodies itu sendiri, jadi tadi itu kan pemasarannya itu lebih ke teman-teman dulu ya. Terus seiring dengan berjalannya waktu kayak mulai dikembangin ke Google Ads, terus ke Instagram Ads juga gitu kan. Terus dapat pengaruh positif juga dari teman-teman gitu kan. Gila sih, keren juga. Terus jadi kalau waktu itu ngejualinnya menunya berapa tuh? Maksudnya masih satu menu atau? Waktu pertama kali banget. Iya. Pertama kali banget baru satu menu. Itu
kari chicken katsu. Jadi kalau bisa dibayangkan kari chicken katsu itu ada chicken katsu seperti namanya. Iya. Ayam ya? Iya ayam. Namanya kari chicken katsu si bucin. Kenapa namain bucin? Karena kalau misalnya di konsumen udah bucin sama tuh makanan, maunya sama dia mulu gitu. Itu sebenarnya brandingnya di situ. Nah itu kalau dibayangin kayak kari biasa, terinspirasi dari makan kari di restoran Jepang yang agak ekspensif. Itu waktu itu harganya 50 up, tapi pengen bikin gimana caranya orang-orang yang belum pernah nyobain kari chicken katsu bisa beli dengan harga 15.000 di situ. Jadi karena itu ngebuat sendiri atau? Buat sendiri, masak sendiri di rumah, bikin bumbu karinya sendiri, masak nasi sendiri, packing sendiri, anterin sendiri. Terus kenapa sih maksudnya milih usaha makanan gitu kan? Karena emang ini ya apa sih namanya? Emang makanan tuh nggak pernah habis ya ibaratnya. Terus apa sih namanya? Kayak kenapa nggak kepikiran untuk kayak jadi reseller produk gitu? Maksudnya kayak ngejualin produk orang lain. Karena dulu kan pernah ya, pernah kayak gitu. Cuma menurut aku belum terlalu serak gitu. Bukan terus itu kayak belum terlalu puas, karena menurut aku entrepreneur itu adalah orang yang mengubah sumber bahan baku gitu ya jadi satu produk. Kalau misalnya cuma ngejual HP terus ngejual ke orang, ini kan bukan brand aku. Itu kan namanya cuma bisnis woman gitu. Orang yang berbisnis. Tapi aku mau jadi orang yang menciptakan, yang meng-create satu brand. Ya anak muda yang dari dulu tuh dari SD mungkin udah kepikiran punya usaha sendiri gitu kan, ketimbang mungkin ada orang-orang yang kayak masih bingung tentang pemilihan karir mereka gitu kan. Kayak pernah nggak sih kayak ngerasa dilema, bener nggak sih ini bidang yang gue suka gitu kan? Pernah nggak sih kayak gitu? Enggak sih, karena emang dari dulu emang udah straight aja, mau bisnis pokoknya straight, apapun bisnis. Pokoknya lomba-lomba atau apapun yang kegiatannya yang berhubungan dengan jual-menjual, bisnis, sales, itu aku suka. Pokoknya aku ikut. Tapi beda lagi kalau udah ke matematika, udah nggak ada. Gitu udah. Jadi emang langsung pure strike aja langsung ya ke dunia bisnis gitu. Terus dari Soulmate di sini itu pertama kali ngejualinnya itu langsung bikin bot ini atau? Pertama kali ya aku bilang itu online. Pertama kali online terus dari followersnya 0. Pokoknya aku ngegali lah, sebenarnya followers kan doesn't matter, cuma dari followers itulah kita dapet insight kita kan, insight Instagram kita. Pokoknya aku di situ karena kita serba digital, ya, aku memanfaatkan lah digital marketing di situ. Nah dari online itu lama tuh sampai akhirnya aku berpikiran karena ada modalnya juga alhamdulillah ada. Bukalah nih booth ini karena di sini juga tenan-tenan di sini juga kemarin aku ini tuh tenan buka Oktober, cuma waktu itu tuh penuh nggak kebagian sampai mungkin dikasih rezeki sama Allahnya Desember baru buka di sini. Desember 2020. Iya baru 3 bulan di sini. Sini dan itu dari modal sendiri ya? Modal sendiri. Yang dari online itu modal sendiri. Kalau bikin status di WA dia pakai motivasi bisnis. Ya teman-teman kalau bikin DSW kan rata-rata kayak galau gitu kan. Terus enggak sih sebenarnya bukan motivasi bisnis, lebih ke masarinnya. Ayo siapa ya lapar gitu. Bikinlah tuh foto produk yang menggiurkan. Atau gini kalau ada kayak meme lucu gitu ya kalau waktu di Instagram gitu kayak kalau misalnya tanggal lagi usahanya naik, ntar bikin meme itu kayak apa sih motivasi yang dari Bob Sadino kalau nggak salah deh. Pokoknya tetap jalin aja usaha lo meskipun lagi down gitu. Ya, bener. Terus kalau lagi naik emang enak uang sendiri. Oke, lebih ke konsisten sih ya kayak itu. Iya betul. Jadi keren juga. Jadi sejauh ini teman-teman masih support juga ya. Support juga untuk usaha yang lo lakuin. Terus kalau dari Soulmate Foodies ini, kira-kira apa sih nilai yang lo pengen hadirin ke teman-teman gitu? Apakah bentuk
keunggulannya misalnya gitu. Seperti jargonnya, we sell premium food with affordable prices. Dimana nilainya itu, kalau lu mau makan enak, lebih fokusnya ke makanan Jepang ya. Kan biasanya kita tahu makanan Jepang itu harganya mahal gitu. Kalau lu makan Jepang yang rasanya otentik Jepang, karena jujur juga sebelum bikin produknya aku belajar dulu Kak tentang si produk gitu. Lu bisa datang ke Soulmate Foodies gitu. Pokoknya aku segmentasikan dari si brandingannya aku nih dari middle to down. Jadi orang-orang yang menengah ke bawah bisa nyobain. Iya. Sushi mulai dari 10.000 aja. Jadi konsep dari Soulmate Foodies ini makanannya itu makanan Jepang. Iya. Dominasi 90% makanan Jepang. Sisanya makanan gabut. Terfikirkan gitu. Jadi eksperimental. Tapi alasan kenapa milih makanan Jepang apa karena emang suka nonton anime atau gimana? Terpikirkannya kenapa makanan Jepang gitu? Kenapa makanan Jepang? Karena suka nyobain kuliner kan ya. Pernah beli itu waktu itu beli produk mentai gitu. Adalah satu restoran enak gitu rasanya, cuma expensive. 70.000. Aku mikir gimana caranya ini orang-orang nih konsumen aku bisa nyobain yang kayak gini persis tapi dengan harga 20.000-an. Itu kan berarti jatuh banget kan. Nah ya udah akhirnya cobalah eksperimen, belajar dari YouTube ya, YouTube emang makanan restoran Jepang. Iya. Akhirnya ketemu tuh resep beserta bahan-bahan autentik Jepangnya itu. Iya, akhirnya aku press harganya gimana caranya bisa 20.000 sampai 50.000. Jadi konsep untuk makanan Soulmate Foodies ini lebih ke Jepang dan itu menghadirkan harga-harga yang pokoknya kantong ngembel deh. Iya, kantong ngembel. Itu bahasa gue sendiri aja. Ya pokoknya lebih ramah ke teman-teman yang pengen nyobain makanan Jepang, yang nggak terlalu pengen menghadirkan kemahalan mungkin ya. Tadi shock nggak sih ngeliat harga 70.000 tiba-tiba nyobain? Iya. Sedikit shock ya ibaratnya gitu. Mungkin bagi-bagi. Kayak, aduh 70.000 gitu. Tapi ya emang enak. Jadi pengen nyobain iya, sekaligus jadi motivasi. Gimana caranya kita bikin yang lebih low price. Low price dan. Terus kalau makanan Jepang yang itu lebih kayak, misalnya makanan Jepang itu kan kayak ada yang sushi mentahnya gitu, apakah atau kayak makanan yang apa tuh ini telur salmon gitu Tobiko ya? Iya Tobiko itu. Jadi atau gimana makanannya? Aku sebenarnya karena itu ya segmentasi aku adalah orang-orang yang pelajar lah kantong ngembel kalau menurut kakak tadi ya. Jadi aku menyesuaikan sama bahan bakunya juga. Aku tetap pakai Tobiko, tetap pakai kayak kakak bilang tadi salmon segala macam. Cuma yang masuk ke target pasar aku juga, karena kan kebanyakan orang tuh ada yang gak cocok sama makanan yang belum matang gitu, sashimi gitu-gitu. Jadi aku lebih ke cari amannya aja gitu. Jadi, sushi makanan Jepang tuh versi Indonesia. Emang salah satu yang gue paling suka dari makanan Jepang itu ini sih cara dia ngedesain makanan gitu, kayak platingnya bagus. Terus apalagi yang waktu nyobain pertama kali gue nyobain sushi di salah satu restoran di mall gitu, kayak rasanya emang unik gitu. Apa namanya, gimana cara lu menghadirkan rasa yang bener-bener kayak Jepang gitu loh, bener gak sih, kayak otentik Jepang gitu. Gimana caranya, perlu latihan berapa lama itu? Sebenarnya belajar dari YouTube, terus tips and triknya kan banyak ya di YouTube sekarang. Iya benar. Terus juga ikut kelas masak terus Jepang, cuma nggak sering sih, cuma beberapa kali aja, yang penting tahu gitu. Terus juga sering-sering buka website yang jual bahan-bahan Jepang gitu. Jadi itu aku eksperimen gitu, beli misalnya 20 gram mayonya Jepang tuh gimana sih rasanya, terus nanti dicampur-campurin sama bahan-bahan lain, apakah rasanya sama kayak yang aku beli 70.000 itu. Pokoknya sampai bener-bener plek dirasa aku enak, oh ini dia gitu baru. Dan respon teman-teman waktu itu gimana? Respon teman-teman dia sih suka
suportif ya. Terus juga karena aku kan, kalau aku tuh apa sih namanya, istilahnya yang kayak nyobain langsungnya itu pertama pasti kan ke mama Iya. dulu, gimana nih rasanya, enak gak, terus ke teman, kalau misalnya menurut teman-teman aku udah oke nih, ini udah 11-12 lah sama yang aku makan, langsung aku jual ke ini, bener dah aku langsung jual ke konsumen aku. Iya, Dan alhamdulillahnya respon mereka 95% baik sih, kayak dari tesis-tesisnya bisa dilihat di highlight aku, kalau kakak udah Iya, lihat bener. di Instagram aku Titik. Helangnya titik. Tapi jadi itu lebih ke apa namanya, respon dari teman-teman benar-benar masih support juga ya untuk saat ini. Terus kalau dari konsep makanannya itu kan yang diterapnya itu konsep Jepang dengan harga yang lumayan bisa kita nikmatin gitu kan, tapi tidak mengurangi rasa otentik dari masakan Jepang. Sekarang udah berapa menu yang Soulmate Foodies punya? banyak ya kak, berapa di menu sekarang sih yang di booth ini, kebetulan aku juga lagi mau rilis menu baru. Oh iya? Iya, mau rilis menu baru nih teman-teman. Apa nih nama menu barunya? Jadi aku banyak sih kak yang mau rilis di bulan ini, insya Allah itu ada sekitar 7 menu baru. Dari yang aku fokus tadi selama 3 bulan ke belakang, aku jual itu ada mentai, ada sushi, ada takoyaki, ada taichan juga, tapi apa namanya, sama beberapa menu lain kayak pisang cocol kayak gitu bentuknya. Pisang kalau kalian pernah lihat Peach moncol, iya, itu dia ngide ngeledekin banget apa gimana, ngajak ribut gitu? emang ngide banget itu namanya gitu. Terus sekarang yang mau launching itu mengembalikan, karena dulu si curry chicken katsu pernah eksis pada zamannya, aku mau bring back lagi nih ke sini. Iya, mau, karena dulu kan dia bisa menu dibilang pertama, menu legendaris Soulmate Foodies lah. Orang kenal iya. Soulmate Foodies karena curry chicken katsunya. Aku mau menghadirkan lagi di sini dengan renovasi lah kalau istilahnya gitu. Jadi penasaran kan teman-teman? Ini daerah mana? Pondok Cabe. Dari Pondok Cabe. Pondok Cabe di Ilir ya? Pondok Cabe ini, Taman Kuliner Pondok Cabe. Dan buat teman-teman yang dari Pondok Cabe, dari Jepang langsung silakan. Nggak bercanda ya, kejauhan. Terus dari Jakarta mungkin yang mau nyobain langsung ke makanan-makanan Jepang yang otentik tapi dengan harga yang sangat kantongable. Oke. Terus dari sejauh ini Thalita, menu andalan dari Soulmate Foodies? Menu andalan sih masih kalau di sini ya, kalau di Yang biasa offline, dipesan ya teman-teman. masih di sushi. Karena itu dia kak, mungkin orang-orang sini kan sushi kita itu start from 10.000, udah dapet 1 roll isi 8 sushi, itu insya Allah kenyang. Kenyang banget. Iya kenyang, 10.000 aja. Jadi itu sih yang masih mendominasi penjualan, masih di sushi. Kedua mentai. Iya. Mentai. Apa salmon mentai apa beef mentainya? Dua-duanya? Lebih ke beef sih kak, karena kan kalau kita tuh bedanya gini, aku kan dulu pernah sempat nyobain yang aku bilang itu, aku pernah cobain beef mentai tapi beefnya itu kayak cacah-cacah gitu, jadi nggak kerasa. Nah aku inovasiin lah, beef aku ini dalamnya beef gyudon, jadi pakai bumbu gyudon gitu. Nah, jadi lebih kerasa lah gitu. Tasty. Ya nanti mungkin gue pengen cobain juga gitu ya. Mungkin di segmen akhir kita bisa ngeliat gue makan. Gue udah 2 hari gak makan gini. Gak bercanda. Jadi waktu itu gue juga pernah ini, waktu pertama kali di narasumber gue, dia punya usaha juga, punya usaha makanan juga. Dia itu ngejual rice bowl. Nah itu kayak nasi, ayam, telur gitu kan waktu itu. Terus kita kayak sempet mau rekaman, terus gebrik karena waktu itu azan maghrib kan, supaya apa namanya, suara azannya gak masuk. Nah itu pas saya nyobain tuh, gue nyobain waktu itu kita jadi datang jam 3-an gitu deh, jam 2 jam 3-an, terus siang, terus gue baru makan pisang sama roti, ya itu gue baru makan itu, terus kayak tiba-tiba udah dihadirkan makanan gitu, dan gue saat itu kayak udah langsung udah
kerak banget perut gue, dan gue kayak langsung lah makan aja, nyobain gitu, kayak ngerasa enak banget sih. Tapi kalau untuk saat ini mungkin nanti kita bakal ngeliat di segmen terakhir ya untuk mencoba makanan, dan juga buat teman-teman bisa langsung mau datengin atau pesen di GrabFood, GoFood bisa, di DM langsung juga bisa. Jadi langsung Instagramnya di Soulmates Foodies nggak pakai spasi. Oke. Kalian bisa langsung cek di situ dan bisa kepoin tentang menu-menunya ya. Iya, Gitu udah di datang. GrabFood dan GoFood juga sama, namanya Soulmates Foodies Pondok Cabe Ilir. Oke. Ini ada tulisan D-nya juga, jadi kalian beli ini secara tidak langsung menjadi milik dia. Makanannya adalah makanan gitu. Terus sekarang pas di kuliah masih lanjut juga ya? Sekarang masih kuliah? Kuliah. Apalagi Kuliah udah online. iya online ya, jadi masih nggak terlalu Iya. hambatan kuliahnya nggak terlalu ini banget. Terus kalau udah masuk ini kan lagi libur ya berarti? Lagi libur tapi udah besok masuk. Bisa masuk ya? Besok masuk. Terus kalau sebelumnya berarti udah ngerasain masuk sambil jualan nggak sih? Untuk di online udah ngerasain kan, ya masih bisa ditolerir lah karena kan kuliah maksimal sampai jam 3, sedangkan ini booth buka jam 3 sore kan. Oh iya. Lagian juga udah ada yang bantuin juga, jadi paling aku lebih ke sistemnya aja sih. Nah kemarin juga sempat ke Malang kan, mau ngerasain gitu gimana sih aku di sana tapi usaha tetap jalan gak di sini. Alhamdulillah jalan, karena sebelumnya aku udah kasih tahu ke temen aku nih yang jaga di sini, udah kasih tahu cara-cara dari A sampai Z lah, istilahnya sampai dia bisa seperti aku. Terus jadi aku di sana pantau sistem aja, sistem keuangannya, sistem iklannya gitu-gitu. Terus sama sekalian cari peluang di Malang, cari rencana pengen buka lagi ya. Ya amin, karena kan di sana kan rame anak-anak muda dan anak-anak kuliah juga gitu. Tersegmen banget sama usaha aku. Semoga nanti rencananya bisa terkabul ya. Amin. Terus gue pernah baca suatu artikel gitu. Jadi kayak permasalahan atau hambatan-hambatan yang biasa dialami oleh pembisnis pemula gitu. Kayak salah satunya dari modal tadi gitu kan, terus sama mereka itu takut gagal gitu. Takut gagal untuk ngejalanin usahanya itu. Kalau lu pribadi, lu sendiri memandang, lu pernah gagal nggak sih maksudnya? Pernah dong, itu ya. Gimana lu mandang kegagalan itu apa, dan gimana cara lu mengatasi kegagalan itu? Oke. Tadi kalau katanya pernah gagal atau enggak, pernah. Dan mungkin itu kalau dipikir-pikir ya maksudnya Momen paling sakit banget gitu? Nggak sakit banget sih. Oh nggak? Nggak kayak ditinggalin dia. Itu Gak kayak ditinggalin dia gitu ya? nggak kayak ditinggalin dia. Itu pokoknya, tapi kan istilahnya kita udah nge-spend uang, kalau bisa dibilang jujur untuk bangun si outlet perak-perak itu lebih dari 15 juta kan. Untuk orang maksudnya siswa kelas 11 udah ya mengambil resiko ya, itu istilahnya. Resiko gede banget. Iya, dan menanggung nggak, untung mama juga maksudnya orang tua juga nggak yang kayak kamu sih gini nggak, untung aku bilang tadi mereka suportif. Jadi motivasi aku pun untuk melihat sebuah kegagalan adalah pelajaran gitu sih Kak. Pelajaran gimana caranya besok kita nih, misalnya aku di usaha kemarin aku salah di pemasarannya, aku salah di targetnya, aku nggak menganalisis gimana lokasinya. Nah di usaha aku yang sekarang aku bener-bener mateng gitu. Jadi aku menganggap sebuah kegagalan itu sebagai pelajaran. Ini mungkin emang bahasa klasik, cuma itu bener-bener aku apply di dunia kayak gitu. Jadi nggak usah takut untuk memulai, karena kan ya ada yang banyak banget yang bilang kalau usaha, gimana sih caranya usaha itu berkembang, gimana sih caranya usaha itu sukses. Usaha yang sukses itu adalah usaha yang dimulai. Kalau nggak mulai nggak sukses gitu. Terus juga satu lagi, kalau misalkan kayak kakak bilang tadi hambatan, terus juga up and down-nya usaha, aku selalu berpegang teguh ke diri aku ini kan mau jadi pengusaha, ya tugas pengusaha itu adalah berusaha gitu sih Kak. Jadi ya kayak gitu, ya berusaha aja terus, namanya juga pengusaha kan, sampai akhir waktu yang berjalan. Oke, jadi
mungkin itu dari segmen yang kedua ini ya. Nanti kita bakal lanjut tentang pesan dan mungkin kita mau cari tahu kira-kira momen paling menarik atau paling mengesankan bagi Talitha ini apa. Jadi jangan kemana-mana ya. Dadah. Halo teman-teman Repodcast, kita udah kedatangan di makanan-makanannya nih. Jadi menu andalan ya? Iya. Di sini ada Mentai, chicken mentai. mentai, Ini kani roll. Sushi kani roll. Mau ini veg taichan. veg taichan. Oke, jadi teman-teman sorry ya bagi kalian yang menonton video ini tapi sambil tidak bisa melihat makanan langsung. Jadi gue langsung nyobain makanan ini dari mentai. Mentai, chicken mentai. Chicken mentai ini bahan-bahannya dari apa aja? Jadi kita pakai japonica rice kak, terus dicampur sama ayam gitu, terus harusnya pakai chicken grill. Nah baru dipakai baru di torch. Otentik banget rasanya. Jadi benar-benar kalian bisa dapetin makanan yang kualitas tinggi baru restoran dengan harga yang level banget dengan kantong kalian. 25.000 aja guys. Iya, 25.000. Jadi ini tadi ada ayamnya. Ayamnya itu pakai bumbu cuma di grill. Kalau ini ya yang ini mayonya. Ya itu mentai saus mentainya itu pakai ujakan mayo, tobiko, terus ada beberapa. Oh, I see. Oke. Jadi ini salah satu yang paling banyak ya. Iya. Terus kalau ini berarti sushi. Aduh, gue grogi. Oke, jadi ini berapa kali ya? 3 kali sushi. Ya, ini ketiga kalinya gue makan sushi di restoran-restoran ternama. Jadi kita akan coba ini gimana rasanya, apakah benar-benar sama seperti di restoran. Jadi untuk sushinya ini apa? Honey roll. Honey roll itu isinya crabs itu dicampur sama Crabs. jadi instan. Jadi kalau pakai soyu. Ini sausnya dari apa? Punya pas ini pakai soyu. Oh itu ya? Oke, jadi gue agak grogi ya teman-teman. Jadi masukin aja, gue biasa makan di Lele dari ini ke 3 kalinya tadi mau nyobain sushi. Gimana rasanya gitu punya otentik, kira-kira cobain deh. Jadi kalian bisa dapat rasa yang otentik banget dari masakan Jepang ini. Jadi buat kalian yang mungkin grogi mau ke restoran gitu kan, mau nyobain cuma dompetnya lagi tidak terisi dengan baik, kalian bisa langsung datang ke sini. Rasanya enak banget. Dan jibunnya sama kepitingnya juga berasa. Cuma nggak ada asin ya? Oh ya, karena aku pengen kita asin. Makasih. Iya. Itu yang kita rasakan. Terus ini berapa nih? Itu harganya 15.000. 15.000 dapat 1 roll isi 8. Kenyang. Pasti kalian bakal kenyang cobain ini. Ini ayam ya? Ayam, daging ayam dada. Sambelnya enak banget. Kamu mau sendiri? Iya. Saya mau sendiri. Oh, jadi ini taichan yang seperti taichan yang ada di Senayan. Cuma rasanya ini juga lebih enak rasanya dan lovable banget buat kantong kalian.
Ini, oh ini bisa di Iya di Oke, jadi ini menu yang andalan ya? sering dipesan. Kalau terus sendiri ini menu keberapa? Kan kalau pertama ini kan yang apa namanya? Kari chicken katsu. Sushi berarti menu ke pertama kari chicken katsu dulu, mentai, udon, dan Jadi kalian buat yang penasaran dengan rasanya langsung, kalian bisa langsung datang ke Taman Kuliner ya? Taman Kuliner Pondok Cabe ini. Oke. Jadi lanjut Kalita. Tadi kita udah ngulik tentang momen-momen yang menarik, selama Kalita berjalan hari ini. Kira-kira apa? Momen menarik sih sebenarnya kayak lebih ke up and down gitu. Jatuh bangunnya gimana caranya berusaha, kayak namanya manusia ya, dia kan kalau misalnya kita punya rasa bosan, rasa kecewa, itu sih gimana caranya nge-adjust diri kita sama diri aku sendiri nih untuk ya berusaha bangkit lah. Apa tuh momen? Lebih ke misalnya jualan turun atau ada masalah di luar si sobat di luar usaha yang harus diselesaikan gitu. Jadi benar-benar harus kita berjuangnya. Jadi sebenarnya momen-momen menariknya menurut aku lebih ke situ. Ya, welcome ya. Pengalaman. Kalau misalnya ini kan kamu membuka pas kondisi pandemi COVID seperti ini ya, artinya COVID ini kan mungkin bisa jadi suatu permasalahan bagi kamu. Gimana kamu menganggap pandemi ini? Sebenarnya kalau pandemi ini bisa jadi memang ini untuk sebagian orang jadi sangat ya karena semua orang harus berusaha. Iya. Benar strange banget ya di apa era kayak gitu. Lain daripada itu pasti setiap masalah punya hikmah. Kayak aku sendiri, maksudnya bukan karena pandemi sih. Jadi kayak di pandemi ini aku bertolong untuk menjalani usaha ini. Banyak goals yang aku dapetin. Cuma dari sinilah aku belajar gitu. Kalau itu ya harus berusaha. Pernah nggak sih dapat kayak komplain dari pelanggan gitu tentang Oh itu makanan? pasti ada. Itu apa namanya manusia kayak punya kelalaian, punya apa sih titik di mana dia salah. Itu komplain pasti ada. Cuma ya udah sih kita aku dapet menghadapinya. Biasanya kalau misalnya ada yang komplain itu aku kasih dia voucher berarti untuk kedepannya bisa redeem dia kasih rewards ke dia. Aku kan misi aku tadi menjalin hubungan soulmates ya sama konsumen. Biasanya kalau di komplain itu biasanya di bagian apa? Entah ratingnya atau Biasanya ini lebih kayak misalnya nasinya ya, nasinya tuh kadang dulu sih, kalau sekarang alhamdulillah udah aman. Kalau dulu karena kita dulu misalnya lumayan banyak, jadi ada beberapa produk yang nggak masuk kontrol kita. Jadi ada yang nasinya ada kontekan gitu. Ini paling kontennya dikasih, tapi kalau soal rasa alhamdulillah sih cuma ada semoga coba aja. ini mungkin kasih nanti. Karena kalau soy kita kasih emang kalau soy asin banget makanya. Jadi itu kita kasih ya teman-teman. Terus dari sejauh ini gitu, dari kita usaha dari waktu pandemi, waktu April, terus bahkan sebelum buka usaha ini lo punya usaha lain yang menjalani hotel lain, terus jadi tanggung jawab di sekolah yang kita berjualan gitu. Terus apa sih yang menjadi motivasi lo pengen konsisten di Belajar ke motivasi aku itu ya biar aku pengen diri aku
banyak sih motivasi aku untuk terus berjuang. Kayak tadi kamu bilang mau punya finansial gitu. Terus juga pengen ngedeketin orang-orang yang ya bisa dibilang tadi yang ramai sih kayak gak asik gitu. Nanti terusnya aku bakal jadi orang yang asik loh. Kayak gitu juga. Dari sendiri punya ini nggak sih figur atau tokoh yang menjadi apa namanya inspirasi atau lu belajar dari mana? Kalau figur inspirasi sebenarnya pertama banget ya lebih ke orang tua. Karena papa tuh jujur aku tuh orangnya support banget. Anaknya apa sih? Jadi bangun lah pokoknya dia ada selalu. Cuma kalau misalnya pabrik jujur yang emang benar banyak orang tahu itu aku juga apa? Kalau kalian tahu kita tahu selebgram Karin itu sih role model aku suatu saat aku mau nge-branding diri aku seperti dia itu maksudnya pergaulannya dapat terus juga dia bisa mengarahkan diri dia dari yang orang tahu stigma negatif menjadi positif. Terus kalau misalnya belajar banyak banget ya sebenarnya akun-akun IG yang mengulas tentang kepribadian, positivity gitu sih. Terus podcast itu. Oke, jadi tentunya dari obrolan ini kalian bisa juga terinspirasi dari Talita yang udah ngajarin bisnis dari dulu bahkan dari menjadi sebuah hobi dan sampai sekarang bisa punya usaha sendiri. Dan ini bisa jadi inspirasi banget. Dan kira-kira pesan buat teman-teman generasi Z dan generasi milenial mungkin dalam mau merintis usaha, dalam menghalangi dinamika usaha, kira-kira apa itu? Kalau yang mau untuk teman-teman yang mau memulai usahanya tapi takut nggak modal, takut gagal, itu pertama adalah mindset dulu. Mindset kalian harus diubah. Mindset kalian harus berani karena kalau kalian aja belum percaya sama diri kalian, gimana konsumen kalian percaya sama dagangan kalian? Sebenarnya kayak gitu. Dari mindset baru nanti kalian cari-cari modal, terus kayak gitu sih sebenarnya. Gimana kalau misalnya ditanya gimana caranya di sini sukses, ya dimulai dulu. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita udah tadi membahas di segmen 1 tentang latar belakang Talita dari dia mempunyai hobi dari SD yang punya hobi untuk berjualan gitu, punya outlet sendiri sampai dia punya usaha sendiri sampai saat ini. Tentunya Talita udah mengalami banyak dinamika di usaha gitu. Dan pesannya tadi pertama itu merubah mindset dan juga jalanin aja dulu tentang usaha yang kalian geluti saat ini. Sama kayak kalian jalanin hubungan kalian tanpa status itu. Jangan bercanda. Oke. Jadi thank you Talita atas kesempatannya dan thank you buat makanannya ini. Kita lanjut makan. Dan buat teman-teman yang penasaran untuk mengunjungi tempat ini ada di mana kira-kira? Di Taman Kuliner Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Ilir, nomor 62B. Patokannya ada di samping Masjid Agung Al-Ikhlas. Selain soal foodie juga banyak banget tenan-tenan di sini bisa kalian kunjungi, mulai dari seafood, terus mie ayam, pasta banyak banget. Jadi yuk aja ke sini malam mingguan di sini karena setiap malam Jumat, Sabtu dan Minggu ada live music. Jadi bukanya jam? Bukanya dari jam 3 sampai jam 11 malam. Tapi karena pandemi paling jam 10 malam ya. Ya. Kalian juga bisa pesen di lewat aplikasi GoFood dan GrabFood. Bisa juga langsung lewat ke Instagram kita, nanti biar kurir kita yang antar ke rumah kalian. Kalian di rumah aja. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian dan juga menerapkan pola hidup bersih dan juga menerapkan protokol kesehatan yang telah berlaku. Untuk teman-teman, terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini dari awal hingga selesai. Thank you Talita juga atas kesempatannya. Dadah, sampai bertemu lagi.